Ada seseorang, kita sebut aja namanya Pak Hendra. Usianya 48 tahun, dia pegawai kantoran yang rajin, nggak pernah absen, nggak pernah telat, dan selama 20 tahun terakhir, setiap bulan dia sisihkan tuh sebagian dari gajinya ke rekening tabungan. Dia merasa aman, sudah bertanggung jawab, dan suatu hari dia duduk, dia coba menghitung uang yang ia simpan selama 20 tahun. Ternyata daya belinya sudah berkurang hampir separuh. Padahal dia nggak boros loh. Tapi karena ada sesuatu yang sering tidak kita sadari ketika kita menabung. Inflasi. Pak Hendra rugi bukan karena dia nggak bekerja keras, tapi karena uang yang ia tabung tidak bekerja untuk dia. Kita pikir menyimpan uang di tabungan itu adalah pilihan yang paling aman. Betul, untuk jangka pendek, oke. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, uang yang hanya diam, mengendap, bukan berarti aman. Diam itu berarti membiarkan yang namanya inflasi akhirnya menggerus masa depan finansial Anda. Ada biaya yang tidak terlihat dari tidak berinvestasi. Dan biaya itu nggak dibayarnya sekarang. Tapi dibayarnya bertahun-tahun ke depan ketika kita nggak mampu untuk menanggungnya. Hari ini kita akan bicara tentang salah satu instrumen investasi yang paling potensial, tapi sekaligus paling sering disalahpahami. Saham. Saham bukan untuk dijadikan alat spekulasi. Bukan juga untuk cari untung secara cepat. Tapi sebagai bagian dari strategi untuk membangun kebebasan finansial yang nyata, bertahap, dan bermakna. Sebelum kita bicara strategi, mari kita samakan dulu persepsi. Karena kalau fondasi pemahamannya salah, maka semua yang dibangun di atasnya ya rapuh. Apa itu saham? Saya coba ambil analogi yang sederhana. Bayangkan Anda dan 4 orang teman memutuskan untuk patungan membuka rumah makan. Masing-masing setor modal ya. Artinya masing-masing punya porsi kepemilikan. Kalau warungnya rame, kan dapat untung. Ya, Anda pasti juga dapat bagian dong. Kalau warungnya berkembang, nilainya naik, nilai kepemilikannya kita naik, ya itulah kira-kira saham. Tapi ya tentu dalam skala yang lebih besar ya. Nah, ada mekanisme yang memang difasilitasi di pasar modal. Membeli saham berarti Anda jadi bagian dari pemilik bisnis tersebut. Analogi yang kedua, gini. Anda punya sawah warisan. Ya, Anda kan nggak harus turun tiap hari ke sawah. Anda juga nggak harus memantau tiap batang-batang padi, ya kan? Pokoknya selama tanahnya subur, petaninya amanah, musimnya juga kondusif, ya nanti ketika panen, Anda kan dapat bagian. Ya, saham juga seperti itu. Anda dapat dividen. Ya, cara bekerjanya kurang lebih demikian. Dan yang ingin saya bahas adalah saham bukan sebagai alat spekulasi, tapi instrumen kepemilikan. Karena kalau saham ini bisa digunakan dengan tepat, dengan ilmu, kesabaran, kedisiplinan, strategi yang jelas, itu bisa jadi mesin pertumbuhan kekayaan Anda di jangka panjang yang paling efektif. Saham bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk mereka yang punya gelar ekonomi. Saham adalah pilihan bagi siapa saja yang mau belajar, mau bersabar, dan mau memulai. Sekarang kita bahas komponen utama dalam memahami saham. Setidaknya ada 6 konsep yang menurut saya wajib Anda pahami sebelum Anda mulai berinvestasi saham. Bukan untuk nakut-nakutin ya. Sebaliknya, dengan pemahaman insya Allah ini akan membuat Anda menjadi lebih tenang, lebih siap dalam setiap pengambilan keputusan. Yang pertama,
Harga saham dengan nilai intrinsik. Harga adalah apa yang Anda bayar. Nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Keduanya tuh nggak selalu sama. Kadang harga bisa lebih rendah daripada nilainya. Ini yang disebut saham under value. Dan ini bisa menjadi kesempatan. Seperti di waktu-waktu ini nih, di akhir Mei 2026. Ya. Kadang harga juga bisa lebih mahal daripada nilainya. Nah, kalau itu hati-hati. Dengan memahami perbedaan ini, setidaknya Anda sudah punya fondasi investasi yang cerdas. Yang kedua, dividen. Dividen itu adalah bagi hasil keuntungan yang perusahaan berikan kepada para pemegang saham. Ya, ini bentuknya seperti passive income, tapi konkret, terukur. Dan perusahaan yang konsisten bisa membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, itu umumnya adalah memang perusahaan yang sehat, stabil, dikelola dengan baik. Yang ketiga, capital gain. Capital gain itu adalah kenaikan nilai saham dari waktu ke waktu. Kalau Anda membeli saham perusahaan yang terus tumbuh, nilai investasinya kan juga ikut tumbuh. Dan itu adalah komponen kedua dari imbal hasil investasi saham setelah dividen. Yang keempat, perhatikan risiko dan volatilitas. Harga saham itu bisa naik, bisa turun, dan itu wajar. Dan hendaknya Anda jangan mudah takut. Kenapa? Karena yang namanya volatilitas itu sebenarnya teman bagi investor yang sabar dan berpengetahuan. Menurut saya, yang berbahaya itu bukan fluktuasi harganya, tapi keputusan yang diambil karena panik. Yang kelima, diversifikasi. Jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Itu kata salah satu investor kawakan dunia, Warren Buffett. Don't put your eggs in one basket. Tapi kita harus sebar portofolio kita ke beberapa saham. Ya, tentunya harapannya bisa dari sektor yang berbeda. Ya, itu caranya adalah untuk memang kita bisa meredam resiko, tapi kita nggak mengorbankan potensi imbal hasil. Yang keenam, jangka waktu investasi. Saham ini memang idealnya adalah untuk jangka panjang. Data historis, khususnya untuk di Indonesia ya, itu menunjukkan untuk jangka panjang di atas 10 tahun, 15 tahun, pasar saham itu memang cenderung tumbuh. Ya. Investor yang panik, dia umumnya menjual ketika pasar saham turun dan akhirnya dia kehilangan ada dua hal sekaligus. Pertama, potensi pemulihan. Yang kedua, ketenangan pikiran. Ini sebagai gambaran sederhananya ya. Ada seseorang yang menginvestasikan katakan Rp500.000 setiap bulan secara rutin, dia beli saham blue chip, saham yang berkualitas selama 20 tahun. Imbal hasil rata-ratanya 12% lah. Dia bisa membangun aset yang jauh melampaui ekspektasi awalnya. Ini bukan karena simsalabim abrakadabra ya. Tapi yang disebut konsistensi waktu dan kekuatan bunga majemuk atau compound interest. Saya sering ditanya, Pak Adrian, udah terlambat belum ya kalau baru mulai berinvestasi saham? Jawaban saya selalu sama, gak ada kata terlambat. Saya kan suka ya memberikan analogi-analogi ya dengan musim, tapi kita coba lihat dari tingkatan usia lah ya. Katakan di usia 20-an, itu kan momen dimana seharusnya, idealnya kita menanamlah sebanyak-banyaknya karena kebutuhan belum sebanyak umur 30-40. Meski hasilnya mungkin belum terlihat dalam waktu dekat. Harapannya di usia 20-an ini Anda bisa membangun aset. Ya. Lalu toleransi Anda terhadap resiko umumnya juga lebih tinggi ketimbang di usia nanti udah 50-an. Nah, jadi saatnya lah Anda mungkin bisa mengalokasikan ke porsi investasi seperti saham yang memang orientasinya adalah untuk pertumbuhan. Kita bisa beli perusahaan-perusahaan yang masih dalam fase ekspansi ya, dan
dalam 1 dekade, 10 tahun kalau kita sabar, Anda akan bisa melihat hasilnya. Berikut, ketika umur 30-an, mungkin penghasilan kita sudah bertambah ya, tapi ya tujuan finansial kita juga semakin beragam nih. Nah, di usia 30-an, saran dari saya kita harus sudah punya portofolio yang lebih konkret. Mana misalnya kalau kita investasi di saham pertumbuhan atau di saham yang rajin bagi dividen ya, untuk supaya kita bisa mengatur arus kas juga lebih baik. Nah, kita harus bisa lebih disiplin lagi dalam strategi. Jadi nggak bisa untuk mengandalkan intuisi aja, tapi kita perkuat fondasi. Ya, jadi kalau di usia itu kalau menurut saya ya kita mungkin sudah melihat saham-saham yang rajin bagi dividen. Contoh misalnya sektor finansial kan memang backbone-nya dari pasar modal Indonesia gitu. Ya kalau melihat sektor-sektor lain ya harus hati-hati, harus lihat bagaimana laporan keuangannya. Nah, ketika udah usia di atas 50-an, menjelang ataupun sudah pensiun, saran dari saya, ini fasenya kita justru menjaga dan mewariskan. Saham itu masih bisa jadi bagian dari portofolio kita, tapi ya kalau saya coba direview kembali. Ya, kalau saya mungkin udah memilih saham-saham yang rutin bagi dividen aja. Ya, atau mungkin kita tingkatin instrumen lain seperti obligasi atau misalnya properti yang bisa menghasilkan bulanan, misalnya kita punya kos-kosan, contoh seperti itu. Dan ingat bahwa harta ini kan nggak kita bawa, kita akan tinggalkan kepada generasi kita, kepada anak kita, ya. Jadi intinya adalah nggak peduli kita saat ini lagi ada di posisi mana, pokoknya kita mulai saja dengan strategi yang paling terbaik sesuai dengan fase hidup kita. Kita sudah bicara konsep, kita bicara strategi, tapi mungkin kita jarang membahas mengenai psikologi. Kenapa ini penting? Karena banyak yang memperlakukan investasi saham sebagai spekulasi. Ya, sebagai sarana untuk dan ini yang tidak ingin kita bahas ya. Banyak orang ini salah framing. Akhirnya dia skeptis dengan investasi saham. Saya sih paham kenapa. Karena ya mereka hanya melihat angka, harga, grafik, ya naik turunnya mereka nggak jelas, cap-cip-cup pisang rebus beli pagi, berharap simsalabim nanti siang naik, kalau naik ya saya untung, kalau rugi ya berarti saya rugi hari itu. Udah pokoknya seperti itu aja. Ya. Padahal kan kita bicara saham perusahaan itu kan ada bisnisnya yang bekerja ya, ada karyawan, ada produk yang terjual, ada pelanggan yang membayar. Tapi kalau ya apapun sebenarnya bisa dijadikan ya terlepas itu mau saham, mau sepak bola. Yang kedua, hambatannya yang saya lihat adalah orang berinvestasi saham itu seringkali panik. Ya. FOMO, fear of missing out. Ya, ketika semua orang udah euforia, harga udah tinggi, dia baru masuk dengan uang yang begitu besar, lalu kemudian tiba-tiba keadaan berbalik, orang pada takut, dia jualnya belakangan, harganya yang dia beli di atas, nyangkut, akhirnya dia terpaksa jual murah. Ya, dan ya pola ini sih saya lihat terus aja berulang. Kita memang manusia dan memang seringkali otak kita itu suka ikut dengan keputusan orang kebanyakan. Atau kita suka merespon ancaman dengan cepat. Ya mungkin gak salah. Tapi kalau kita bicara investasi, pola investasi itu malah bisa jadi merugikan kita. Saran dari saya, ya, kalau berinvestasi itu harus berbasis aset dan tujuan. Bukan karena rekomendasi si A, si B, ya. Kejelasan itu lebih berharga daripada aktivitas. Clarity beyond activity. Ya. Jadi kita harus punya alasan, ada riset yang mendasarinya. Jangan termakan rumor. Yang kedua, ya pisahkanlah itu yang namanya emosi dari portofolio kita. Karena apa yang terjadi saat ini memang belum tentu mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Misalnya, pasar saham Indonesia IHSG turun 3% dalam satu hari gitu. Bisa jadi Anda jadi nggak bisa tidur gitu ya. Padahal itu sebenarnya hanya volatilitas sesaat aja.
Tapi masalahnya kalau dari awal tahun 2026 sampai sekarang berhari-hari ya. Yang ketiga, jadikan tujuan hidup kita itu sebagai jangkar dalam pengambilan keputusan. Jadi kita melihatnya bukan pergerakan IHSG harian, bukan apa yang lagi rame diomongin di media sosial. Fokus pendidikan anak, persiapan dana pensiun, mempersiapkan warisan buat keluarga. Itu yang harusnya jadi kompas kita. Ya. Kita juga diajarkan untuk bertawakal. Ya, bukan berarti artinya kita pasif ya, diam 1000 bahasa gitu, enggak. Ya, tawakal itu artinya kita ikhtiar dulu sebaik-baiknya. Kita belajar, kita melakukan riset, ya kita susun strategi dengan matang. Baru nanti untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Nah, jadi investor yang tenang itu bukan berarti kalau dia itu yang selalu yakin bahwa pasar ini selalu naik. Enggak. Tapi dia yakin bahwa dia sudah berbuat yang terbaik dengan ilmu yang dimilikinya. Oke. Tadi kita sudah bahas konsep, kita sudah bahas psikologi. Sekarang pertanyaan yang paling penting nih. Investasi saham, apa harus dimulai dengan modal besar? Yang terpenting, mulai dengan benar. Karena kebiasaan yang dibangun dari awal, itulah yang akan menentukan kualitas seperti apa Anda akan menjadi investor di kemudian hari. Ini ada 5 langkah yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Ya, ketika ingin menjadi investor saham, pertama ya buka rekening efek di sekuritas. Pilih sekuritas itu yang terdaftar, diawasi oleh OJK, punya platform yang mudah digunakan, kemudian biaya transaksinya juga transparan, cukup bersaing, proses pembukaannya juga mudah secara digital, ya itu. Yang kedua, mulai beli ya saham-saham yang blue chip, LQ45 atau IDX30, yaitu isinya adalah saham-saham unggulan lah, ya. Liquid, fundamentalnya juga relatif teruji. Anggap ini adalah sebagai momen latihannya kita. Sebelum nantinya kita boleh-boleh aja masuk ke saham yang lebih beresiko. Yang ketiga, terapkan strategi dollar cost averaging atau DCA. DCA itu kita beli saham secara rutin, katakanlah setiap bulan dengan jumlah yang tetap. Kita nggak peduli harganya mau naik turun, pokoknya kita beli aja. Untuk meredam volatilitas. Tapi yang terpenting di sini adalah kita melatih untuk membangun kedisiplinan. Nah, pengalaman saya lihat investor dengan kedisiplinan itu akan mengalahkan investor yang gak konsisten. Yang keempat, belajar baca laporan keuangan dasar. Anda gak perlu jadi akuntan, tapi cukup pahami 3 hal ini. Apa perusahaan itu tetap menghasilkan keuntungan secara konsisten? Utangnya terkendali? Apa kas operasional sehat? 3 pertanyaan ini sudah cukup untuk menyaring banyak saham yang gak layak kita pertimbangkan. Dan yang kelima, review portofolio saham kita ya secara berkala. Mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali ya. Bukan kita lihat harga harian. Tapi kita harus pastikan bahwa bisnis perusahaan yang sahamnya kita miliki itu masih sesuai nggak dengan tesis awal kita? Perusahaannya masih tumbuh nggak? Manajemennya masih bisa dipercaya nggak? Apa proyeksi ke depannya itu masih menarik nggak? Dan mungkin Anda membutuhkan ada seorang independent financial planner atau investment advisor, ya. So supaya mungkin membuat kita bisa lebih jernih lagi sebelum mengambil keputusan. Karena kalau kita sampai salah dalam mengambil keputusan, biayanya jauh lebih mahal daripada biaya konsultasi manapun. Saya ingin menutup hari ini dengan satu ajakan sederhana. Mulai hari ini. Bukan besok. Bukan setelah punya tabungan besar dulu. Karena kita gak pernah tahu kapan keadaan itu sudah sempurna. Mulai aja dari titik di mana kita sekarang berada. Ya, dengan apa-apa yang sudah kita miliki. Buka rekening efek. Pelajari 1-2 perusahaan yang produknya sudah kita kenal, yang kita gunakan sehari-hari.
Ya, kita invest 100-200 ribu, ya. Ini bukan karena nominalnya, tapi itu adalah langkah pertama yang mengubah cara kita dalam melihat uang, aset, dan masa depan. Karena investor yang terbaik itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten. Sampai jumpa di episode berikutnya.